Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, sobat cerdas. Ini kita akan mempelajari yaitu soal P3K ya tahun 2021 berdasarkan FRD tahap 1 kemarin teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja ya, kita masuk di nomor 1. Ya, di sini ada itu pagi ini Bu Agni mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didik jumlahnya 32 dan saat penilaian ternyata hasilnya 3, peserta didik tidak mencapai KKM. Yang harus dilakukan Bu Agni adalah, ingat ya, jika peserta didik itu jumlahnya 32, yang tidak setelah itu dan saat penilaian ternyata hasil 3 peserta didik tidak mencapai KKM. Ingat 3 ya, ada 3 peserta didik. Ya, pertama itu memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak KKM. B. Memberikan remedial dengan mengelompokkan semua peserta didik yang tidak tuntas KKM. C. Pembelajaran klasikal untuk semua peserta didik karena ketuntasan minimum kelas belum terpenuhi. D. Melanjutkan pembelajaran karena presentasi ketuntasan di atas 8%. E. Meminta peserta didik yang tidak tuntas mengulas mengerjakan soal penilaian dengan soal yang sama. Ya, jadi di sini teman-teman harus mengetahui yaitu Permendiknas ya, yang tentang pengaturan cara remedial tersebut ya teman-teman. Jika ada, ini ada persentasenya ya di sini ya. Ya, jadi jawaban itu adalah A ya teman-teman, yaitu karena 3 peserta didik yang tidak KKM, maka 3 peserta didik yang tidak tuntas dengan masing-masing individu ya. Memberi remedialnya, guru memberi itu individu. Yang mana di sini teman-teman, ya jawabannya tadi ya A ya teman-teman sekalian. Yang mana A ini persentasenya itu ada ini ya. Ingat saja, kalau dia 0 sampai 20% itu pembimbingan individu. Kalau dia 20 sampai 50% pembimbingan kelompok. Jadi kalau untuk 50 sampai 100% pembelajaran ulang klasikal semua siswa. Ingat ya, kesimpulannya yaitu Bu Agni itu harus melakukan remedial dengan bimbingan individu kepada 3 peserta didik. Ingat saja ya teman-teman, kuncinya di presentasi ini ya. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan berikut ini. 1. Melakukan diagnosis kesulitan belajar. 2. Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. 3. Merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. 4. Menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 5. Menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. 6. Merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. 7. Melaksanakan kegiatan remedial. 8. Menilai kegiatan remedial. Dan 9. Menentukan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Ya, jadi di sini kita diminta urutkan langkah-langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial. Ingat ya teman-teman, kegiatan remedial itu yang pertama kita harus tahu yaitu melakukan diagnosis terlebih dahulu. Ya, diagnosis. Langkah-langkah ya. Nah, jadi dari 1 kita hitungnya ya, 1 berarti satu semua. Ya, jadi di sini untuk bukan 1 kita lanjut ke yang kedua. Yang mana diagnosis itu lanjut ke bagian menemukan penyebab kesulitan ya, itu ya teman-teman, menemukan penyebab kesulitan ya. 5 berarti kunci 5, 1 5 ya. Jadi kalau sudah di sini berarti ini mirip 9 semua. Nah, jadi kita lihat yang 2 itu kayak kata kuncinya. 2 ini ada 1 2 3. Kalau 3 ada 2 ya. Yang 2 ini kita lihat ya, di sini memilih dan merancang. Betul, jadi kita harus memilih dan merancang setelah melakukan
menentukan materi tadi ya, memilih dan merancang. Terus 4 ya, 4 ini ada 2, 3 ada 2, 2-nya ada 1. Jadi kita lihat ya, apa yang 4 itu caranya teman-teman. Lihat menentukan jenis ya, sudah memilih, menemukan apa nama itu, merancang, terus menentukan ya, ada menentukan jenis ya. Lanjut ya teman-teman ya, ini 2 ada mungkin ya, dia kedua lagi karena di situ ada 3 tadi ya. Lanjut ke 7, 7 sama 8. Nah, jadi yang paling pas itu adalah A ya teman-teman. Jawabannya di sini D. Sangat jelas D ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman itu harus mengerti dulu langkah-langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial. Ini ya. 1, 5, 6, 9, 2, 4, 3, 7, 8. Jadi di sini teman-teman, teman-teman harus menghafal ini ya. Ini langkah-langkahnya. Ya. 1, 2, 3, merumuskan, menentukan, ini teman-teman, silakan dicatat. Lanjut ke soal nomor 3. Bu Vera adalah guru kelas 3D, kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan. Ingat ya, kata-kata yang diucapkan dan mengubah menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini disebut A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory dan Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning. Ya, jadi jawaban C ya, sangat jelas ya teman-teman, yaitu disgrafia, yaitu apa nama itu, jawaban C ya. Disgrafia itu kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata-kata atau membuat kalimat lengkap. Lalu disleksia itu bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis dan atau itu kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulit mengubah kata menjadi huruf. Itu disleksia ya. Di sini mengubah menjadi huruf atau kalimat. Dia ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar tersebut adalah ya, di sini kesulitan ini membaca ya kalau disebut. Jadi di sini diucapkan dan mengubah. Nah, diucapkan dan mengubah. Jadi itu teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 4. Bu Kasih adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis, meskipun sudah diminta menulis. Setelah didiagnosa, ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Ternyata merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Jadi kunci jawabannya itu C teman-teman, yaitu disgrafia. Disgrafia ini yaitu kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Ya, jadi di sini tadi salah kunci ya teman-teman. Oh ya, ini tadi ya. Itu apa namanya itu, merangkai huruf dalam kata ini ya, yang tadi ya. Nah, dalam kata yang diucapkan, membaca kesulitan akan kata yang diucapkan sulit. Nah, jadi di sini disleksia ya. Ini tadi salah ini teman-teman, itulah tadi itu agak jengkel ya. Di sini nomor 3 tadi itu B teman-teman, disleksia. Salah kuncinya itu ya. Jadi lanjut ke nomor 4 tadi, baru disgraf ya, baru disgrafia. Disgrafia ini maksudnya di sini ya teman-teman, membuat kalimat lengkap, huruf, merangkai huruf dan membuat kalimat. Itu jawabannya ini ya, yang disgrafia ini. Lanjut ke soal nomor 5. Pak Dadang adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami 2 peserta didik pada Pak Dadang sering disebut A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D.
processing disorder, E. non-verbal learning disability. Ya, jadi nomor 5 ini teman-teman sekalian jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu diskalkulia. Diskalkulia itu yaitu kondisi di mana anak itu seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Ya. Lanjut ke soal nomor 6. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia adalah A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. B. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. C. Setiap kata tulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak-anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. D. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret. E. Belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Ya, di sini sangat menarik sekali ya soal-soal ini teman-teman. Lanjut di sini isian yang paling pas adalah ya, di sini itu A teman-teman, yang mana yang harus dilakukan guru itu untuk peserta didik disleksia itu melakukan latihan membaca secara rutin, buat pelajaran lebih menarik, menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka, terus memberi anak waktu untuk beristirahat. Nah, jadi di sini masuk antara 4 ini. Ya, di sini ada 3 ya maksudnya, yaitu menyiapkan lagu dan menempel poster abjad angka itu untuk anak disleksia. Lanjut ke soal nomor 7. Ini jawabannya E, teman-teman. Nah, di sini permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca kecuali, ingat ya, kecuali ya. A. Bermain kata. B. Membaca buku bersama. C. Menyajikan gambar huruf pada kata. D. Menyajikan poster menarik dengan balok. E. Permainan menciptakan dengan garis. Ya, jadi kecuali di situ ya E teman-teman. Yaitu permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca itu ini ya teman-teman. Ini yang benar. Jadi yang salah itu E ya jawabannya. Kecuali tadi ini ada kecuali ya, ingat ya teman-teman, ingat kata-kata kecualinya, jangan lupa, jangan mengisi nanti itu dapat menjebak kita ya. Lanjut ke soal nomor 8. Ini ya metode tadi teman-teman untuk disleksia ya, bermain kata, mencari gambar susunan dengan balok, terus membaca buku bersama, dan di sini yang 4. Lanjut ke nomor 8 ya. Gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut dengan gangguan. Ingat ya kata kuncinya ini teman-teman. Ini ya. Cara menulis. Saat menulis. Ini kata kuncinya. Sama ini ada, sama ini ya. Terus A. Disleksia, diskalkulia. B. Disleksia. C. Dysgraphia. Dan D. Auditory and Visual Processing Disorder. Terus E. Nonverbal. Ya, jadi maksudnya di sini dysgraph. Ya, dysgraphia itu yang C tadi yang kita bahas, yang mana dia itu gangguan neurologisnya ya. Jadi ia mengharmonisasikan ingatan ya dengan penguasaan gerak ototnya itu secara otomatis itu saat menulis bisa disebut dia kesulitan membuat kata-kata tersebut ya teman-teman, menulis huruf demi huruf ya. Lanjut ke nomor 9. Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yaitu Anto. Hasil identifikasi adalah sebagai berikut. Ini ya, Anto. Itu huruf yang sama sering kali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah. C. Mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil. B. Yang ketiga itu bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional. Yang keempat itu kesulitan mengembangkan pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas. Yang terakhir itu tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Tindakan yang harus dilakukan Pak Lenin adalah A. Meningkatkan frekuensi membaca rutin. B. Melatih peserta didik dengan permainan angka menggunakan media gadget
D. Melatih peserta didik dalam kegiatan menciplak huruf bergaris lurus. D. Menggambar huruf balok pada poster sederhana. E. Melatih anak dengan bermain tebak kata. Ya, jadi di sini nomor 8 itu paling cocok isiannya ini teman-teman, C teman-teman, yaitu melatih peserta didik dalam kegiatan menciplak huruf bergaris lurus. Ya, di situ C ini ciri-ciri atas merupakan gangguan disgrafia ya. Itu gangguan disgrafia, yaitu hal yang dapat dilakukan dengan disgrafia itu melatih untuk memegang pensil atau ballpoint dengan benar, mengatur posisi duduk dan jarak mata dengan buku. Gunakan pensil grif atau pensil segitiga yang mulailah melatih anak untuk mencoret-coret secara bebas. Terus menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak-anak itu ya teman-teman. Ingat ya, ada menjiplak tadi ya. Nah, terus 3 itu metode menulis huruf balok itu ada ya teman-teman. Terus metode menulis bersambung, ini untuk disgrafia ya. Terus nomor 10 terakhir ya teman-teman sekalian, perhatikan langkah-langkah berikut. 1 itu peserta didik dilatih memegang pensil atau ballpoint dengan benar. 2. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. 3. Peserta didik diberi lembaran yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. 4. Itu latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring, dan mendatar. 5. Itu mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. 6. Itu menjiplak tulisan cetak tipis. 7. Di setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Ya. Langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis adalah, ingat ya, dalam menulis. Ingat, dalam menulis itu ya di sini 1 semua. Ya, jawabannya B teman-teman. Yang mana B itu 1, 4, 6, 2, 3, 7, 5. Ya, di sini ya. Apa namanya itu dalam menulis itu. Silakan teman-teman lihat yang B 1, 4, 6. Jadi 1 peserta didik dilatih memegang pensil, terus latihan mencoret bebas seperti garis tegak, terus 6 itu menjiplak tulis cetak. 1, 4, 6 itu ada ini teman-teman di 2, 3, 7, 5. Jadi 2 menyebutkan huruf, 3 peserta didik diberi lembaran berisikan huruf cetak, 7 setiap kata tulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. 5 mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. Itu ya teman-teman, silakan di pause, silakan teman-teman belajar ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Soal-soal ini dapat dikerjakan di soal teknis di tahap kedua nanti. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.